Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ana Fatih akan hadir berbincang mengenai permasalahan-permasalahan seputar Ramadan di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Seperti biasa, kali ini kita akan ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Apa kabar Bah? Sehat alhamdulillah Ananda. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bah atas Sama-sama. waktunya kali ini. Iya Ananda. Nah, mewakili sahabat Kuhas ingin menanyakan beberapa hal nih Bah. Silakan Ananda. Nah, izin bacakan ya Bah. Fadhol silakan. Pertanyaan ke-1 nih Bah. Apabila sesama puasa tiba-tiba tertelan ludah, apakah itu dapat membatalkan puasa? Baik. Selama berpuasa tertelan. Jadi kata kunci Anda tertelan. Tertelan itu kan sesuatu yang tidak kita sengaja, namun atau kemudian masuk. Dan ulama mengatakan tertelan ludah bukan bagian daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Karena berasal dari tubuh kita, yang tidak boleh adalah Anda dapati sudah dikeluarkan, ambil lagi, tidak boleh. Tapi kalau masih dalam mulut kita, masih dalam putaran badan kita, kemudian tertelan, itulah salah satu di antara kemuliaan ciptaan Allah SWT. Jadi macam kita sekarang ini Ananda Fatih, kita kasihlah bercakap ini. Waktu kita bercakap puasa itu air ludah, ya berproduksi terus. Dan ketika dia ada di mulut, tertelan kembali, tidaklah membatalkan puasa. Nah, yang membatalkan yang saya katakan, yang Abah katakan tadi, dikeluarkan, kemudian merasa rugi, wah dikeluarkan, diambil lagi, itu batal, jijik. Ya, kenapa? Karena sudah keluar, diambil lagi. Artinya, selama dia masih di mulut, kemudian tertelan adalah sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Namun, ini hati-hati ya, pemirsa dan Anda dapati, waktu berwudu, madmadah atau kumur-kumur itu tidak disunahkan. Jadi kalau kita berpuasa, jangan kumur-kumur, usahakan tinggalkan kumur-kumur. Apakah wudhu kita sah? Tak sah, karena itu bagian sunnah dari wudhu. Ketika kita puasa, maka tinggalkan madmadah atau kumur-kumur. Sebab kalau kita kumur-kumur, itu mulai kumur-kumur, kemudian air bercampur dengan air ludah, tertelan, itu bisa membatalkan puasa. Membatalkan mana? Air yang masuk dalam tenggorokan kita. Tapi kalau masih air ludah saja yang dari tubuh kita, kemudian dia ada dan masuk kembali, adalah tidak membatalkan puasa kita. Jadi itu adalah pendapat ulama. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Anda dapati. Oh, jadi begitu ya, Bah? Ya, jadi betul. menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu membacakan Ya, soal kedua ya, silakan. Zah. Tentang ngupil nih, Abah. Ya, Ada yang bilang kalau kita ngupil dapat membatalkan puasa. Apakah benar, Abah? ya, ngupil itu masukkan ini dalam hidung ya. Biasanya dirahmati Allah, ngupil tidak membatalkan bahan puasa. Cuman kalau ngupil keenaan dan itu melalaikan, itu membatalkan puasa dengan ngorek kuping ya, macam-macam, itu bisa membatalkan puasa. Nah, ngupil hanya sekedar membersihkan, tidak masalah. Yang tidak boleh ngupil plus dimasukkan ke mulut, itu yang batal ya. Dari sini ke mulut, itu batal. Kenapa batal? Karena dari hidung turun ke mulut, masuk, dan itu membatalkan. Selain jijik juga membatalkan. Maka mengupil tidaklah membatalkan kalau andai kata memang tujuannya untuk membersihkan. Kan orang mungkin barangkali dia sedang pilek, hidung sedang banyak, upilnya sedang banyak kotoran di hidung, kemudian dibersihkan, adalah tidak mengapa selama itu dilakukan terjaga dan dengan cara yang baik. Tapi kalau lakukan dengan sengaja untuk mencari kenikmatan sehingga dia melalaikan, kan ada orang yang ngupil itu kayak sebuah kenikmatan tersendiri, itu bisa tidak boleh. Sama dengan korek kupingnya, itu juga sebuah kenikmatan. Tapi kalau korek kupingnya untuk membersihkan karena mungkin telinga yang kotor, maka ulama mengatakan selama itu dilakukan tidak berlebihan, maka dia tidaklah membatalkan puasa. Sama dengan ngupil tadi Ananda. Jadi kalau ngupil, yang tidak boleh ngupil kemudian masukkan ke mulut. Masuk ke mulut itulah yang membatalkan puasa, sehingga dia dikategorikan sebagai orang yang batal puasa. Jadi ngupil tidaklah membatalkan puasa Ananda selama dia tetap menjaga aturan-aturan fikih dalam puasa yang dia tunaikan, insya Allah. Begitu Ananda Fatih. Insya Allah, jadi gitu ya, Bah? Ya, betul. Terima kasih ya, Bah. Sama-sama, Semoga dapat bermanfaat bagi Amin, kita ya Rabbal semua, Alamin, insya dan Allah. khususnya Anak sendiri. Bagi teman-teman dan ayah bunda yang ingin menanyakan, ingin bertanya, silakan hubungi kontak di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ana Fatih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.